Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Ketemu lagi dengan saya Tediko. Ini adalah Vivo S1 Pro. Vivo S1 Pro ini pertama kali dijual yaitu November tahun 2019 kemarin, dan harganya mencapai 4 juta rupiah. Kalau kata saya ini handphone yang cukup mahal, dan untuk saat ini harga barunya sudah turun di angka 3,7 juta, dan menurut saya juga masih tetap mahal. Kenapa saya sebut mahal? Karena ini handphone menggunakan Snapdragon 665, sedangkan di brand lain Snapdragon 665 itu dijual hanya sekitar 2 jutaan. Kalau di Xiaomi ada Redmi Note 8 itu di 2,8 juta, selisihnya sejuta, lumayan banget. Kalau di Realme lebih murah lagi, cuma 2 jutaan, selisihnya makin jauh. Tentu sudah pasti ada alasan kenapa Vivo S1 Pro ini dijual dengan cukup mahal. Hari ini akan saya review Vivo S1 Pro ini. Vivo S1 Pro ini menggunakan Snapdragon 665, RAM-nya gede banget 8 GB, dan storage-nya 128 GB, dan baterainya juga gede banget 4500 mAh. Handphone ini kenapa mahal? Karena dia layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, dan juga fingerprint-nya sudah di layar. Kualitas layar dari Vivo S1 Pro ini untuk handphone kelas menengah hitungannya sudah bagus. Dia menggunakan Super AMOLED. Super AMOLED sudah pasti warna yang dihasilkan itu bagus, terang, dan juga kualitas layar sentuhnya itu juga bagus. Ini handphone kelas menengah yang benar-benar oke. Dan untuk skor AnTuTunya dia mendapatkan skor 184.000, cukup tinggi karena ini handphone Snapdragon 665. Untuk skor 180 ribuan sudah pasti cukup oke banget kalau untuk pemakaian standar kayak sosial media, chatting, YouTube, browsing, dan lain-lain. Bagaimana dengan performa gamingnya? Saya coba tes main PUBG dulu. Saya penasaran performa gaming dari Vivo S1 Pro ini. Untuk kualitas speakernya itu kurang banget. Untuk handphone kelas menengah ini jelek banget dia. Ini adalah PUBG dari Vivo S1 Pro ini, dan langsung aja saya coba cek settingan grafiknya. Dia mendapatkan settingan smooth high, balance medium. Oke. Sama seperti dengan handphone brand lain dengan Snapdragon 665, settingannya di smooth high dan balance medium. Dan langsung saja saya coba tes main hardcore mode ini, oke? Biar seberapa ngeframe gitu. Tuh. Saya coba tes deathmatch di Vivo S1 Pro ini. Untuk performa PUBG di Vivo S1 Pro ini hitungannya cukup lah. Kalau kurang juga enggak juga kan. Sudah pasti ngeframe, apalagi kalau turunnya di tempat yang rame. Ini kalau ketemu 2 squad aja udah pasti ngeframe banget ini. Saya coba tes Call of Duty di Vivo S1 Pro ini. Ini adalah Call of Duty dari Vivo S1 Pro ini. Langsung aja saya coba cek settingan grafiknya. Dia mendapatkan settingan low max, medium max, high max.
very high. Saya settingnya di high max saja. Untuk gyronya bisa nggak? Oke, gyronya bisa aktif. Dan langsung aja saya coba tes main Frontline di Vivo S1 Pro ini. Tadi itu adalah performa Frontline dari Vivo S1 Pro ini. Sudah pasti sangat lancar dalam memainkan COD Mobile ini. Sangat oke banget main COD Mobile di Vivo S1 Pro ini. Tidak seperti PUBG yang ngeframe banget. Bagaimana dengan Mobile Legends-nya? Ini adalah Mobile Legends dari Vivo S1 Pro ini. Langsung aja coba cek settingan grafiknya. Dia bisa di HD mode on, HFR mode on juga, dan kualitas grafik bisa sampai tinggi. Dan langsung aja coba push rank di Vivo S1 Pro ini. Untuk performa Mobile Legends sudah pasti sangat lancar jaya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hasil foto dari Vivo S1 Pro ini bagus, bener-bener bagus. Cuman warna yang dihasilkan itu dia terlalu over gitu. Kayak contoh gedung sekolah ini dia birunya nggak sebiru ini. Dia birunya lebih muda dikit. Hasilnya bagus, tergantung karakter orang. Kadang ada orang yang suka warnanya yang tajam, ada yang suka warnanya yang agak sesuai natural. Ini tergantung selera sih. Tetapi hasil fotonya udah oke banget, udah cakep untuk hasil foto dari Vivo S1 Pro ini. Untuk foto di dalam ruangan juga bagus, tidak ada kendala sama sekali. Untuk malam harinya juga hitungannya bagus untuk handphone kelas menengah. Bagus loh ini untuk kamera dari Vivo S1 Pro ini. Untuk perekaman videonya ini handphone mahal loh, 3 juta lebih. Tetapi dia tidak bisa merekam 4K. Untuk perekaman videonya dia maksimal di Full HD 30 dan 60 fps. Untuk kualitas perekaman videonya itu udah oke, tidak goyang, cukup smooth, cukup bagus. Untuk baterai life dari Vivo S1 Pro ini sudah pasti awet banget. Tadinya saya mau ngetes screen on time yang bener-bener full game, tetapi saya nggak kuat. Saya main Mobile Legends itu dari 100%, tinggal 70% itu saya main 2,5 jam. Kalau untuk pemakaian standar kayak browsing, chatting, YouTube, sosial media itu standby-nya mencapai 1 hari 11 jam. Dengan screen on time bisa teman-teman lihat mencapai 8 jam. Selasa 3 jam 42 menit, Rabunya 4 jam 36 menit. Untuk mengecas handphone ini saya ngecas menggunakan fast charging 18 watt. Itu saya ngecas dari jam 11 tinggal 10%. Dia fullnya di jam 1, berarti kurang lebih butuh waktu 2 jam untuk mengecas handphone ini. Vivo S1 Pro ini sudah pasti dia menggunakan Touch OS. Dia sudah versi 9.2 berbasiskan Android Pie. Dari dulu Vivo menggunakan Touch OS, dia kayak mau mirip-mirip iOS gitu. Fiturnya banyak, cukup oke.
logonya juga cakep, cuman sayang banget kayak aplikasi-aplikasi chatting kayak WhatsApp, Messenger Lite itu harus dibuka dulu baru notifnya, pesan-pesannya baru pada masuk. Saya pikir apakah harus di lock dulu? Misalkan di lock itu dia nggak bakalan ketutup. Meskipun saya nge-lock juga itu tetap kayak gitu. Dan ini adalah HP kedua yang saya review. Pertama di Vivo V15 Pro itu juga kayak gitu kondisinya, dan sekarang di Vivo S1 Pro juga sama kondisinya. Berarti emang OS-nya FunTouch itu ada masalah di situ. Kayaknya ngebug itu. Kayaknya harus Vivo perbaiki deh, karena nggak enak banget orang pesan WA. Masa kita harus standby buka WA terus, kan itu kan tidak mungkin. Itu aja sih kekurangan dari Vivo, dan itu benar-benar nggak enak banget. Kesimpulannya, apakah Vivo S1 Pro ini worth it banget di angka 3,7 juta? Kalau menurut saya sih agak kurang ya. Handphone ini bagus, desainnya juga cakep. Ini desainnya hitungannya udah mewah loh. Layar Super AMOLED, fingerprint sudah di layar, kameranya juga cakep, baterainya juga awet banget. Cuma performanya ini loh, Snapdragon 665 nya ini loh. Kalau saja dia menggunakan versi Snapdragon 712 mungkin oke-oke aja. Saya rasa nanti harganya juga pasti akan turun lagi harganya. Pasti bisa menyentuh di angka, kalau 3 juta worth it banget gitu. Ini menurut saya ya. Oke, segitu aja review dari Vivo S1 Pro ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.